Pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia bukanlah sesuatu yang tercipta dalam sekejap. Ia merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai usulan dan perdebatan. Di balik dasar negara kita, Pancasila ada cerita panjang dan penuh perjuangan. Bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan yang sangat panjang. Belanda menguasai Indonesia kurang lebih 350 tahun dan berpindah tangan pada kekuasaan Jepang selama 3,5 tahun. Belanda menyerah kepada Jepang pada 8 Maret 1942. Sejak saat itu, berakhirlah kekuasaan Belanda di Indonesia, sekaligus awal pendudukan Jepang di Indonesia dimulai. Semula rakyat Indonesia menyebut gembira atas kedatangan Jepang yang akan membebaskan kita dari penjajahan Belanda. Jepang selalu mengaku sebagai saudara tua yang sama-sama sebangsa Asia dan menamakan dirinya Nippon dengan mendirikan Gerakan 3A, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia. Akan tetapi setelah menduduki tanah air kita, tentara Jepang melakukan tindakan-tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, bahkan dianggap lebih kejam daripada masa penjajahan Belanda. Sementara pada kala itu, pihak Amerika Serikat dan sekutunya yang dulu kalah perang menghadapi Jepang mulai melancarkan aksi balasannya hingga Jepang mulai menderita kekalahan. Pada tanggal 7 September 1944, pemberian janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, yang bunyinya Hindia Timur akan dimerdekakan di kemudian hari. Yang dimaksud Hindia Timur adalah Indonesia. Makna di kemudian hari tentu tidak jelas kapan waktunya. Bahkan langkah-langkah menuju kemerdekaan pun tidak tampak. Janji ini diberikan oleh Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan sekutu. Serangan demi serangan terus muncul dari Amerika Serikat dan sekutunya terus dilakukan, sehingga Jepang meminta bantuan rakyat Indonesia dalam menghadapi serangan-serangan Amerika tersebut. Oleh karena terus-menerus terdesak, Jepang memberikan janjinya yang kedua akan memerdekakan Indonesia. Sebagai buktinya, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, atau yang disingkat jadi BPUPK, atau Dokuritsu Juyumbi Toyosaki. Para tokoh pergerakan nasional melihat ini sebagai kesempatan emas untuk merebut kemerdekaan. Badan penyelidik ini dilantik pada tanggal 29 April 1945 untuk menyelidiki usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Sejarah berdirinya Pancasila dapat dimulai dari titik pijaknya terbentuknya BPUPK. Pada hari itu diumumkan nama-nama ketua serta para anggotanya. Direktorat Rajiman Widoyo Diningrat diangkat sebagai ketua, didampingi oleh Raden Panji Soeroso dari Indonesia dan Ichibangase Yoshio dari Jepang. BPUPK melaksanakan sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 untuk membahas dasar negara, sedangkan sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Cheu Sang-in yang sekarang dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dalam sidang, 3 tokoh besar menyampaikan ulasan-ulasan tentang dasar negara yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas baik secara lisan maupun tulis yang mencakup kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo menyampaikan gagasannya tentang persatuan, kekeluargaan, musyawarah, dan keadilan sosial. Ir Soekarno pada 1 Juni 1945 memperkenalkan 5 prinsip yang ia sebut Pancasila. Kelima prinsip itu adalah kebangsaan, internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Gagasan Soekarno ini menjadi titik tolak penting dalam perumusan dasar negara. Pelajaran bagi generasi muda, proses ini menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dalam musyawarah adalah hal yang wajar. Yang penting adalah semangat untuk mencari jalan keluar baik demi kepentingan bersama, bukan ego pribadi atau golongan. Dalam sidang BPUPKI kedua 10 Juli sampai 17 Juli 1945 dibentuklah Panitia 9 untuk menyempurnakan rumusan dasar negara. Hasilnya adalah sebuah dokumen yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Dokumen ini berisi rumusan dasar negara dengan sedikit perbedaan dari Pancasila yang kita kenal saat ini. Salah satu poin yang menimbulkan perdebatan adalah sila pertama, yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun menjelang proklamasi kemerdekaan muncul keberatan dari berbagai pemeluk agama lain selain agama Islam terhadap rumusan sila pertama tersebut. Demi menjaga persatuan bangsa yang baru lahir, para pendiri bangsa menunjukkan jiwa besar mereka. Mereka bersepakat untuk menghilangkan 7 kata kontroversial tersebut
dengan mengubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pelajaran bagi generasi muda, keputusan untuk mengubah sila pertama adalah bukti nyata bahwa persatuan dan kesatuan jauh lebih penting. Ini adalah contoh toleransi dan inklusivitas yang harus terus dijaga oleh generasi penerus. Sidang PPKI dan pengesahan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI melanjutkan tugas untuk mengesahkan konstitusi negara. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, mereka mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya tercantum Pancasila sebagai dasar negara. Pelajaran bagi generasi muda, proses ini mengajarkan bahwa sebuah negara yang kuat dibangun di atas fondasi yang hukum yang jelas dan kokoh. Pancasila yang telah melalui proses panjang perumusan akhirnya disahkan secara sah dan menjadi pedoman bernegara hingga saat ini. Kisah lahirnya Pancasila bukanlah sekedar catatan sejarah, melainkan petunjuk bagi generasi muda untuk senantiasa mengamalkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Mulai dari semangat musyawarah BPUPKI, jiwa besar kompromi di Piagam Jakarta, hingga kesepakatan final di PPKI, semua menunjukkan jalan bagi kita untuk menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan membangun Indonesia yang lebih baik.